kegagalan kita atau dosa kita di satu aspek kan sebetulnya sama dengan kegagalan kita di aspek lain. Maksud saya begini, nggak beda tuh kita gagal sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan kita sebagai ayah misalnya atau suami yang gagal menjadi ayah dan suami yang baik. Sama-sama dosa nih Pak. Betul. Iya, tetapi yang menarik adalah gini, untuk hal yang sifatnya domestik atau fondasional, kita masih belum selesai gitu loh persoalannya. Hal-hal yang kita anggap domestik, di situ kita berbicara keadilan, berbicara tentang hak-hak yang harus dipenuhi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bicara yang besar ini nggak bisa dilepaskan dari basis empiris yang mengalaminya kan. Sahabat KBR, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama saya, Pendeta Arlianus Larosa, sebagai pemandu percakapan. Ini sebuah program yang membahas isu-isu teologis atau pengajaran-pengajaran, ya, atau refleksi-refleksi bagaimana kita melihat realitas atau perkembangan-perkembangan dalam kehidupan bergereja, baik secara lokal, secara nasional maupun internasional. Dan dalam episode kali ini kita akan berbicara mengenai salah satu hal yang menjadi pusat perhatian dalam sidang raya PGI 2024 dan juga sidang MPL PGI di Batu pada awal tahun 2025 ini, yaitu Ecclesia Domestica. Dan untuk membahas topik ini telah hadir di ruang studio kami Bapak Pendeta Darwin Darmawan, Sekretaris Umum dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Selamat datang kembali Pak Darwin. Terima kasih Pak Arlianus. Apa kabar Pak? Puji syukur baik Pak. Ini saya dengar Pak Darwin sekarang ini jadwalnya rada tumpang tindih, nggak karuan ya, mesti keliling kemana-mana di awal masa jabatan ini. Betul Pak, banyak sidang-sidang PGIW, lalu sidang-sidang sinode, jadi banyak keliling ke daerah Pak Arli. Dari jalan-jalan itu pemantauan ini gimana secara umum situasi gereja-gereja kita sementara di Indonesia Pak? Situasi gereja kondisinya nggak sama, yang di kota dengan yang di daerah beda-beda. Tetapi yang saya lihat bagaimana dalam situasi yang tidak mudah sekalipun, gereja-gereja ini punya semangat pelayanan, persekutuan, kesaksian yang bagus ya. Ya, itu yang mengharukan di tengah-tengah berbagai keterbatasan, tapi tetap semangat melayani Tuhan. Ya. Ini berharap PGI semakin berperan ya untuk menggerakkan sinode-sinode lah gereja anggota. Amin. Ya, untuk mengerjakan tugasnya, berbagi tugas antara Salemba dengan sinode-sinode dan PGW. Ya. Pak Darwin, kita bicara tentang Ecclesia Domestica yang menjadi salah satu dari 6 krisis yang dianalisis oleh gereja-gereja di Indonesia yang kita tetapkan dalam sidang raya yang lalu, dan kemarin di MPL di Batu mendapat penekanan tentang Ecclesia Domestica. Apa sih itu Ecclesia Domestica, Pak? Ini istilah Latin yang sudah dipakai di Gereja Katolik Roma untuk menjelaskan bahwa keluarga sebagai unit sosial terkecil itu juga sebetulnya adalah gereja. Dan tidak boleh definisi gereja itu sekedar ditujukan kepada institusi gereja. Sebab di dalam keluarga ayah, ibu, anak atau orang tua, mestinya di sana dia bisa menjalankan fungsi gerejawi sebagai pengikut Kristus, karena orang Kristen kan tidak terpisah hidupnya. Ini gereja, ini dunia. Ini gereja, ini kerja. Ini gereja, ini keluarga. Nggak dikotomis ya? Tidak. Jadi dimanapun kita berada, di situ sebetulnya terjadi persekutuan antara kita dengan Tuhan. Dan keluarga itu tempat yang sangat-sangat tepat untuk menghadirkan kuasa dan kasih serta didikan Kristus kira-kira bagi setiap anggotanya. Nah, ini mengapa Pak gereja-gereja di Indonesia melalui PGI menjadikan keluarga sebagai salah satu pusat perhatiannya di tahun 2025 atau 2024 sampai 2029 nanti? Apakah
bukannya PGI itu mestinya mengarahkan diri pada masalah-masalah publik. Ini kok politik. malah bicara masalah domestik. Iya, iya. Yang pertama karena keluarga diidentifikasi sebagai salah satu krisis dari polikrisis, 6 krisis yang dihadapi oleh gereja-gereja di Indonesia. Ini based on penelitian ya, Pak? Iya, iya. Ini kan rumusan dari DKG, khususnya di pokok tugas panggilan bersama, bahwa ada 6 krisis yang perlu direspon gereja, salah satunya adalah keluarga. Nah, di dalam keluarga terjadi misalnya KDRT, terjadi perselingkuhan, terjadi fenomena di mana anak mengalami apa yang disebut sebagai fatherless atau motherless. Mereka tumbuh sebagai anak yang tidak dibimbing, tidak mendapat disiplin, tidak mendapat kasih sayang yang cukup. Nah, bisakah dibayangkan kalau anak-anak ini kemudian berkembang seperti itu dan terjun ke masyarakat, lalu masyarakat seperti apa yang kita harapkan? Bisa dikatakan begini, baik tidaknya, sehat tidaknya, kuat tidaknya sebuah negara itu sangat ditentukan dari apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga sebetulnya. Ya, maka kita tidak boleh mengatakan kenapa hal domestik diurusin oleh PGI. Sebab kalau ini bisa kita bantu untuk sama-sama kelola dengan baik, maka mereka-mereka lah yang sebetulnya menjadi pribadi-pribadi di ruang publik gitu. Jadi ada koneksi yang sangat kuat antara apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan apa yang terjadi di dalam keluarga, begitu Pak? Betul sekali Pak. Ya. Dan ada dasarnya, Mas. Misalnya begini, Aristoteles itu melihat manusia sebagai zoon politikon atau makhluk politik. Dan manusia itu belajar menjadi makhluk politik pertama-tama di keluarga. Nah, definisi politik yang dia katakan itu baik. Dia tidak melihat makhluk politik itu sebagai makhluk yang kejar-kejar kekuasaan, lalu kontestasi merebut jabatan. Tapi makhluk politik itu sebagai pribadi yang bisa hidup bersama untuk kemajuan bersama. Berkorban, memaafkan, solider. Dan itu kan dimulai di keluarga sebetulnya, Pak. Ya. Anak-anak kan belajar berkorban, melihat saudara yang kurang diterima, mau diarahkan, taat kepada aturan. Itu kan di keluarga. Jadi kalau keluarga ini bisa kita perhatikan dan kita respon dengan positif sebagai gereja, ini baik gitu, berdampak juga secara publik atau dalam kehidupan politik. Ya, menarik ya Pak. Kalau atau ketika PGI ya dengan tim DKG-nya menyodorkan salah satu dari polikris adalah masalah keluarga dan gereja-gereja anggota lewat sidang raya membenarkan itu, apakah itu semacam pengakuan dosa dari gereja-gereja bahwa gagal? Karena sekali dalam pandangan saya PGI sebenarnya mestinya nggak perlu memberi perhatian yang sangat besar. Itu oke, penting, tapi PGI memikirkan yang lebih mengarah keluar. Tapi ketika PGI ini krisis dan diiyakan oleh gereja anggota, artinya itu pengakuan dosa bahwa gagal sebenarnya. Iya. Dan kegagalan kita atau dosa kita di satu aspek kan sebetulnya sama dengan kegagalan kita di aspek lain. Maksud saya begini, nggak beda tuh kita gagal sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan kita sebagai ayah misalnya atau suami yang gagal menjadi ayah dan suami yang baik. Sama-sama dosa nih Pak. Betul. Iya, tetapi yang menarik adalah gini, untuk hal yang sifatnya domestik atau fondasional, kita masih belum selesai gitu loh persoalannya. Dan yang paling basic ya. Ini kan basic. Bagaimana kita secara serius merespon ini supaya kalau kita speak up keluar, kita punya kekuatan moral gitu Pak. Aku sudah menghidupi kok kejujuran di tengah keluarga. Aku sudah betul-betul kok mengajarkan anakku disiplin. Enggak kita pakai standar ganda gitu loh Pak. Ini kan yang menolong kita hidup dalam integritas kira-kira begitu. Ini tidak mengarah nanti ke semacam etika individual. Jadi kalau individunya baik lalu jadi itu yang dikerjain pribadi dulu baru urusan komunal begitu Pak? Rasanya dua-duanya kan nggak bisa kita jalankan secara terpisah ya.
kehidupan publik akan berjalan dengan sendirinya. Tetapi kehidupan publik ini kan sangat bergantung pada agensi tiap-tiap orang. Ya, ada aturan, ada misalnya lampu merah. Tapi kalau orang-orang ini nggak mau taat aturan atau lampu merah karena nggak pernah dilatih buat jujur dan disiplin kan, ya seperti yang sekarang terjadi gitu. Tetapi ini yang dilakukan gereja juga tidak membuat gereja lupa ada panggilan lain kan. Krisis nasionalisme, krisis ekologi, krisis pendidikan kan tetap. Tapi kita mau fokus perhatian pada 1 tahun ini di MPL ini, persoalan perlu menjadikan keluarga sebagai gereja. Ya, jadi ada 6 polikrisis. Jadi sebenarnya sangat komprehensif. Salah satunya adalah keluarga. Dan itu dipandang sebagai yang basic sehingga itu perlu mendapat perhatian lebih awal nih di masa pelayanan MPH PGI 2024-2029. Iya. Nah, kira-kira gambarannya apa sih Pak Darwin? Apa yang akan dilakukan PGI atau gereja-gereja anggotanya untuk menangani krisis yang tadi sudah dianalisis itu dan yang masuk ke dalam DKG itu, Pak? Ya, kalau dari sidang MPL masukannya kan bagaimana PGI menerjemahkan ini dalam bentuk entah kurikulum atau diskusi-diskusi penyadaran bahwa keluarga ini adalah gereja dan lain-lain. Nah, untuk itulah sebetulnya kita membutuhkan resource oikumenis yang bisa membantu menerjemahkan ini dalam konteksnya. Misalnya kalau PGIW tertentu punya SDM yang bisa membantu merumuskan kurikulum Ecclesia Domestica, ini baik. Dan kita sudah punya sebetulnya beberapa gereja yang melakukan itu. Kita coba manfaatkan, evaluasi, dan coba adaptasi dengan kebutuhan gereja-gereja lain gitu Pak. Dari situ isu yang kita percakapkan di MPL nggak berhenti, tetapi memang diterjemahkan dalam tema-tema di setiap sinode. Misalnya di tema Paskah ini kan damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Dan itu menarik ya. Ini bukan melegitimasi kita kemudian cuma ngurusin masalah privat, bukan. Tapi Paskah Kristus juga disaksikan pertama-tama di tengah keluarga, Pak. Ya, rumah-rumah gitu ya. Tetapi ketika rumah ini merasakan damai sejahtera Kristus, mereka keluar dunia menjadi saksi Kristus. Ya, kembali kepada keluarga tapi keluar untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Nah, ini kan berhubungan dari MPL temanya itu, lalu Paskah, dan syukur Paskah nasional yang di dalamnya ada Fukri, ada Baptis, Advent, Katolik, juga menjadikan ini sebagai tema Paskah nasional. Ya, mereka menyepakati, walaupun biasanya nggak begitu. Artinya kan, ini sesuatu juga yang dirasakan jangan-jangan problem gereja-gereja gitu, bukan hanya anggota PGI Pak. Gitu. Sehingga, oh ya udah pakai ini aja, ini relevan kira-kira demikian. Nah, ini yang akan kita kerjakan. PGI akan menjadi penghubung oikumene yang mencoba menerjemahkan Ecclesia Domestica. Kemarin saya ke beberapa sinode, di sidang sinode mereka tema ini sudah diterjemahkan gitu Pak. Jadi artinya dalam upaya mengejawantakan Ecclesia Domestica ini yang akan dikerjakan adalah menghasilkan seperangkat entah kurikulum sampai ke modul-modul dan disesuaikan nanti dengan kebutuhan-kebutuhan gereja-gereja anggota. Betul sekali Pak Arli. Jadi targetnya tahun 2025 ini. Iya, dalam tahun berjalan ini. Ada masukan-masukan, misalnya Paskah, doa pra Pentakosta diisi dengan hal begini. Tapi kami memang belum cukup nih waktu untuk menurunkan atau menerjemahkan dalam bentuk yang lebih aplikatif. Ini saya kira upaya PGI untuk meningkatkan kolaborasi dengan sinode-sinode gereja-gereja anggota yang punya sumber-sumber daya di bidang seperti ini menjadi perlu ya. Betul Pak. Kalau enggak Salemba 10 akan kewalahan. Dan enggak mungkin. Kita kan enggak punya tangan dan kaki buat mengerjakan betul. Atau menerjemahkan. Tapi ada biro baru ya yang gara-gara ada ada biro baru di PGI. Biro keluarga dan anak. Biro keluarga. Jadi anak dipisahkan dari perempuan ya. Tadinya kan biro perempuan dan anak kan. Sekarang keluarga dan perempuan anak sendiri,
keluarga dan anak. Iya. Nah, biro ini yang akan menggarap ini nanti. Nantinya Pak, tapi masih rekrutmen, masih belum dapat, masih dalam proses seleksi. Sayang saya udah tua, kalau nggak saya mau melamar. Kalau Pak Ari nggak kuat bayarnya nanti. Ya, jadi ini sangat menarik ya, bahwa dan saya kira ini menjadi cara juga sebenarnya untuk membuat PGI itu semakin mengakar, semakin kira-kira begitu. Semakin warga itu, umat itu mengatakan ya ada, kami merasakan peran PGI. Biasa kan yang merasakan para pimpinan sinode kan, ya. Kita sinode mengakui PGI berperan serta diakui, tetapi umat kadang-kadang PGI, ya saya ingat ketika dulu saya baru jadi ketua PGW, memang PGW itu apa katanya? Betul sekali Pak. Betul. Oke, menarik ya. Ya karena kadang-kadang PGI mengartikulasikan gagasan-gagasan yang besar, publik, politik penting, tetapi jangan lupa sebagai gereja, sebagai lembaga persekutuan gereja-gereja, ada juga panggilan keesaan. Dan panggilan keesaan itu beririsan betul dengan isu-isu persekutuan, keluarga, isu-isu domestik kan Pak sebetulnya. Betul. Ya, jadi kadang mungkin selama ini banyak ke ekstrim tertentu, kita coba melihat ini juga hal yang perlu. Jadi dengan 6 polikres sebenarnya itu agak semakin lebih komprehensif ya. Jadi PGI tidak hanya sebutlah memberi perhatian pada isu-isu yang ada di ruang publik yang memang sangat penting, tapi juga isu-isu yang ada di domestik ya. Betul di Pak, domestik. betul. Ya. Sehingga tidak terputus bahwa PGI itu mendorong gereja-gereja untuk mengerjakan panggilan gereja secara lebih komprehensif. Nah Pak Darwin, dari mana nih atau bagaimana memulai pengejawantahan upaya mengatasi krisis keluarga ini setelah berapa informasi berikut ini? Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam
Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Sahabat, masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Bersama saya, Ardian Sularosa, pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang Ecclesia Domestica, salah satu isu penting di gereja-gereja Indonesia. Dan narasumber kita adalah Bapak Pendeta Darwin Darmawan, Sekretaris Umum dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pak Darwin, di ujung segmen 1 tadi saya titip pertanyaan. Dari mana sih? Atau bagaimana kita memulai atau bagaimana memulai pengejawantahan penanganan krisis keluarga ini? Iya, pertama tadi Bapak sudah jelaskan, PGI membentuk biro khusus, Biro Keluarga dan Anak. Biro inilah yang diharapkan nanti membantu menerjemahkan kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam sidang MPL di Batu. Yang kedua, dalam sidang MPL juga kita mendengar di beberapa sharing wilayah, ada gereja-gereja yang sebetulnya sudah memulai dan mendalami isu tentang keluarga, pelayanan keluarga atau Ecclesia Domestica. Gereja GKI, lalu GKI Jabar, lalu GBI, lalu GPM, dengan pendekatan pastoral intergenerasional. GPIB saya juga dengar sedang berbicara tentang pentingnya gereja melayani secara intergenerasi. Ini kan topik-topik yang punya irisan sama dengan Ecclesia Domestica. Nah, kami akan menghubungkan resource oikumene ini untuk menerjemahkan dalam bentuk entah modul atau kurikulum agar ini bisa menjadi gerak bersama gereja-gereja. Sebab PGI dalam Salemba 10 kan tidak punya kaki dan tangan yang cukup untuk menerjemahkan dan menggerakkan pentingnya membangun spirit Ecclesia Domestica bagi gereja-gereja anggota. Nah, apakah nanti kolaborasi seperti apa sih yang dibayangkan? Apakah misalnya mempercayakan bagian-bagian tertentu kepada sinode tertentu, atau ya meminta sumber daya mereka untuk membentuk semacam membantu biro keluarga dan anak tadi itu? Iya betul Pak. Bisa dua-duanya dalam arti begini. Yang pertama, tiap biro atau sekretaris eksekutif yang menerjemahkan amanat sidang MPL itu akan membentuk komisi atau pokja, dan merekalah yang nanti akan membantu entah membuat atau menerjemahkan proyek-proyek atau program-program terkait dengan Ecclesia Domestica. Yang kedua, bisa saja kalau kita tahu ada gereja yang sudah punya kurikulum seperti itu, kita minta, kita diskusikan, dan kita adaptasikan dengan kebutuhan gereja-gereja lain. Karena di situ kan tidak selalu sama warna, bukan warna teologi pertama-tama, tapi warna kesiapan menerjemahkan kurikulum tertentu gitu. Ya, buat gereja di kota mungkin ini bisa jalan, tapi buat di daerah, wah ini susah nih, harus begini, kayak gitu-gitu Pak. Itu yang nanti kita rumuskan ulang dan kita akan lakukan rekontekstualisasi untuk gereja-gereja lain. Nah kan, ini kan sebenarnya dengan PGI bicara mengenai Ecclesia Domestica, keluarga, maka sebenarnya kan itu sangat jelas terlihat pendekatannya yang komprehensif, tidak terpisah-pisah dalam menangani urusan keluarga. Nah, bagaimana itu dikaitkan dengan, kan memang masih ada biro perempuan di PGI yang secara khusus bicara mengenai keperempuanan yang memang perlu mendapat artikulasi tertentu karena menjadi quote and quote korban dalam bagian. Lalu ada itu persekutuan kaum bapak. Apakah ini tidak akan berjalan sendiri-sendiri? Bagaimana ia di... Iya, saya baru terpikir. Ini kan pendekatan yang sebenarnya tidak harmoni. Ini pendekatan masih parsial dan isu-isu tertentu. Padahal konsep yang PGI tawarkan ini saya lihat sangat komprehensif sebenarnya. Iya, betul sekali Pak. Mestinya ada keterkaitan erat antara biro-biro ini ya dengan apa yang sudah ada seperti kaum bapak atau biro perempuan dengan keluarga. Mestinya ada bukan hanya keterikatan, tapi perspektif yang melihat masing-masing ini nggak boleh dilepaskan dari rumah besar keluarga yang menjadi fokus dari pelayanan kita.
dalam 1 tahun ke depan. Ya, betul sekali itu Pak. Ya. Nah ini di tengah-tengah bangsa kita kan sedang heboh ini program Pak Prabowo nih, makan bergizi gratis dari Iya, pemerintah. iya. Bisa nggak ini menjadi bagian dari penanganan krisis keluarga? Iya, iya. Ada beberapa orang yang saya pikir idenya menarik. Kalau pemerintah betul-betul mau mengupayakan anak-anak kita mendapatkan makanan siang yang bergizi, yang gratis gitu, makan bergizi gratis, mestinya melibatkan keluarga atau melibatkan komunitas-komunitas entah itu agama atau kultural. Pola hidup sehat, kesediaan makanan yang sehat itu kan sebetulnya dibangun dalam keluarga. Saya pernah mendengar misalnya Ahok bilang kasihkan saja kepada tiap keluarga bertanggung jawab. Tapi ada mekanisme kontrol supaya ini tidak diselewengkan. Pasti akan lebih baik dibandingkan dengan pola sekarang yang ada jalur-jalur yang memungkinkan orang cari proyek untuk menggarap. Ya, jadi catering saya misalnya dapat. Waduh, dapat 100 anak aja Pak, setiap hari itu Pak. Wah, udah sangat besar. Ya. Nah, bisa nggak misalnya komunitas-komunitas seperti gereja atau PKK, instrumennya kan sebetulnya sudah ada. Itu menggerakkan keluarga-keluarga untuk memastikan anak-anak di sekolah itu makanannya bergizi dan bagus gitu loh Pak. Dan ini lagi-lagi keluarga sebetulnya. Nah, ini yang rasanya belum terintegrasi dengan baik karena pemerintah masih menganggap dirinya lah satu-satunya agensi untuk mensukseskan ini. Dengan sekolah, instrumen sekolah. Padahal kan ada keluarga yang, ada komunitas yang bisa dilibatkan. Tanpa ini saya nggak yakin ini berhasil karena pasti akan ada oportunis yang menjadikan ini proyek untuk cari uang. Besar sekali Pak. Betul. Dapat 100. Iya, saya bisa bayangkan. Setiap hari persoalannya ini. Iya. Nah, apakah ide tentang makan bergizi ini menjadi komponen dalam Ecclesia Domestica, Pak? Iya Pak, mestinya kan tiap keluarga itu dapat memenuhi anggota keluarganya makan bergizi, mestinya. Tapi kan dalam prakteknya masih ada keluarga-keluarga Kristen yang belum bisa mendapatkan makan bergizi. Jangankan makan bergizi, di beberapa kantong Kristen masih ada yang stunting untuk memenuhi kebutuhan dasar. Belum tentu bergizi saja susah Pak. Nah, bagaimana gereja-gereja juga memastikan sekolah-sekolah milik gereja itu mendapatkan kuota untuk makan bergizi gratis gitu ya Pak. Diperjuangkan. Di satu komunitas gereja itu ada proposal yang mau dibuat dalam rangka mendapatkan kesempatan mengelola makan bergizi gratis di gereja yang dari Senin sampai Jumat biasanya kosong kan gedungnya. Nah, itu kerjasama dengan PKK mengelola bareng-bareng. Kalau ini berhasil nanti saya akan cerita ya. Ini akan jadi contoh yang baik bagaimana komunitas di luar pemerintah termasuk di dalamnya PKK, komunitas agama bekerja sama untuk memastikan makan bergizi itu betul-betul gratis gitu ya. Dan bergizi karena ada kontrol dari gereja, dari PKK yang membuat orang kalau korupsi kamu jangan kebangetan gitu. Kalau mau ambil untung bukan korupsi, nah ini namanya. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa dengan pengejawantahan Ecclesia Domestica ini sebenarnya kita tidak hanya bicara tentang penanaman nilai-nilai dan kemampuan untuk merespons perkembangan oleh anak, orang tua, dan seterusnya itu bukan hanya bicara mengenai KDRT dan lain-lain, tapi sebenarnya ujungnya mau nggak mau bicara tentang kemiskinan dan keadilan ketika kalau itu Pak Dul mengatakan tadi bahwa makanan bergizi ini adalah memang bisa menjadi bagian komponen dari Ecclesia Domestica. Betul sekali Pak, betul sekali Pak. Iya. Dan itu kan yang saya katakan di awal. Kadang-kadang kita mendefinisikan keluarga sebagai domestik dan itu berlawanan dengan publik. Padahal tidak gitu. Karena dalam cara berpikir sosiologis yang tidak dikotomistik,
keduanya ini saling berkaitan sebetulnya. Jadi ketika kita ngurusi hal-hal yang kita anggap domestik, di situ kita berbicara keadilan, berbicara tentang hak-hak yang harus dipenuhi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bicara yang besar ini nggak bisa dilepaskan dari basis empiris yang mengalaminya kan. Dan itu keluarga sebagai unit sosial terkecil yang kalau pakai bahasanya Aristoteles tadi, disitulah zon politikon mulai belajar menjadi makhluk politik gitu. Ya berarti sekali lagi ini meskipun seperti satu dari keenam polikrisis, sebenarnya kalau eklesia mesti digarap dengan baik, sebenarnya berdampak pada hal-hal kelima krisis yang lain sebenarnya. Tadi kan pendidikan, ekologis, kebangsaan dengan penanaman nilai-nilai bagaimana kita memandang persaudaraan. Berarti tepat ketika PGI menjadikan itu sebagai isu yang pertama dikembangkan di awal masa pelayanan MPH 2024-2029 ini ya Pak ya? Iya Pak. Nah, apakah ada semacam target-target Pak di tahun 2025 ini yang diharapkan gereja-gereja ya, apakah ada timeline misalnya bahwa apakah di ujung di sidang MPL berikutnya kita baru mengatakan udah punya sesuatu yang bisa kita, atau di tengah-tengah sebenarnya gereja-gereja diharapkan sudah mengejawantahkan ini Pak? Ya, jujur saja ini belum sempat kami diskusikan. Timeline, target, dan seterusnya, strateginya sudah ada dalam Prokelita ya. Tetapi kita belum diskusikan pasca sidang MPL. Nah, tetapi setelah ini nanti saya minta tolong sekretaris eksekutif yang terkait itu KPG ya, Keesaan dan Pembaruan Gereja, untuk bersama dengan BKA dan Biro Perempuan udah nggak ada anak lagi, duduk bersama-sama buat memikirkan target-target dan strategi menerjemahkannya. Ya Pak, makasih diingatkan Pak. Ya, terima kasih Pak Darwin. Tanpa terasa kita udah ada di ujung waktu ini. Apakah masih ada yang mau disampaikan semacam pesan lah kepada gereja-gereja berkaitan dengan upaya pengejawantahan Eklesia Domestika ini? Silakan. Iya, saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Mother Teresa ketika dia mendapatkan Nobel Perdamaian. Setelahnya beliau diwawancara wartawan yang bertanya, apa yang perlu kami kerjakan supaya dunia ini lebih damai? Jawaban Mother Teresa menarik. Pulanglah ke keluargamu. Mulailah membangun perdamaian di situ. Nah, dalam semangat seperti itulah keluarga betul-betul perlu menjadi gereja. Jangan sampai para pelayan Tuhan yang aktif di klasis, di PGIW, di sinode, di jemaat itu sebetulnya karena kabur dari masalah rumah sebetulnya. Itu kan nggak boleh. Pulanglah, berdamailah dulu baru kamu kembali mempersembahkan dirimu. Nah, dengan semangat itu kita berharap kita betul-betul membangun perdamaian, keadilan, dan itu mulai dari diri kita. Disitulah integritas kita terjaga. Terima kasih Pak Darwin. Begitulah sahabat percakapan kami dengan Pak Pri Darwin, Sekum PGI, tentang Eklesia Domestika. Bahwa keluarga itu adalah, dari sanalah kita mulai segala sesuatu. Tentang belajar mengenal politik, mengenal pengelolaan ekonomi, mengenal bagaimana kita bertanggung jawab sebagai seorang warga negara, dimulai dari keluarga. Kita mendukung dan mendoakan MPH-PGI agar dapat mendorong gereja-gereja anggota agar segera dapat mengejawantahkan Eklesia Domestika. Dan bila ada masukan-masukan, silakan kirim kami lewat nomor 0812-8188-9191. Sampai jumpa pada episode berikut. Tuhan memberkati.